di match semifinal kita yang kedua di hari ketiga babak playoff MDL Indonesia season yang ke-6, di mana udah ada pergerakan nih di area jungle masing-masing, di mana Jesgar dibantu oleh Matt, di sisi yang lain juga Ray dibantu oleh Watt ya. Ini udah enak banget sih sekarang. Kalau dari creep jungle awalnya, kayaknya masih lebih cepat dari GPX Wah. sih, Om. Iya, apalagi dengan ini mungkin ya. Kan dia pakai Demon Slayer ya. Yap. Jadi pasti lebih cepat. Dan ini Fredo juga udah mulai nakal ya untuk bermain Waduh. karya pekarangan ya, tapi Iron Hook mencoba untuk mendapatkan Fredo, dan ini menjadi satu efek kejut pastinya dicicil lagi dengan satu Angry Gloom. Fredo kehilangan setengah HP-nya, membuat dia juga nggak bisa lagi terlalu agresif untuk masuk ke area jungle milik Jesgar. Tapi agresif banget itu sebenarnya kita lihat dari Ray juga. Dia masuk ke jungle, dia ngambilin creep-creep yang dimiliki sama teman-teman Bigetron. Dan ini memperlambat levelnya lagi. Mau nggak mau, Link dari Jesgar harus lebih santai lagi mainnya. Yap, dan udah mulai ditemani juga ya dari Audi CS-nya. Coba untuk terbang ke sana kemari mencari objektif sebanyak-banyak. Tapi lihat di arah atas, Watt dengan iritelnya cukup unggul dan memberikan satu pressure yang cukup berarti juga untuk Matt nih. Ya, karena otomatis untuk duel 1v1 antara 1-1 dan berhadapan dengan Retail, ini bisa diambil oleh Retail ya, dengan mobilitas dia, dengan bisa memberikan damage sambil berjalan. Satu, Iron Hook bisa didinai ya dengan Guardian's Bulwark-nya, itu udah cukup baik banget. Tapi Charge membuat dari Jesgar harus turun dari tembok-tembok yang membuat dia harus menuju ke arah satu gold crab. Tapi Fredo Cutie langsung mengeluarkan stiker ente, kadang-kadang ente. Aman aja. Ditempel terus ya. Kalau Yap. main jungle diginiin tuh, kadang emosi loh. Kayak kita tuh pengennya mukulin dia aja Ya, gitu. makanya tadi nutup Hilda, karena potensi yang kayak mau nempelin kayak gini, Hilda lebih punya damage gitu dibanding Iya. Lolita. Dan Fredo ini adalah roamer yang memang benar-benar agresif banget. Yap. Dari catatan histori dia ya. Oh, tapi lihat ada satu objektif menuju ke arah Turtle yang pertama disecure oleh Ray-nya. Dan tadi sebenarnya Gamora juga udah hadir ya menuju ke arah Turtle Pit, tapi langsung diusir dengan Feeder Strike Ando. Serba Wah, salah sih. satu Iron Hook berhasil untuk kena kepada Ando-nya, dan bahkan masih punya Wings by Wings ke arah belakang, dealing damage dari Gamora. Follow up-nya masih belum terlalu banyak, dan satu Dominant Blast terkena langsung ke arah seorang Gamora, dan Gamora gak punya, masih punya Black Shoes dan masih bisa selamat. Masih aman, initiate-nya udah bagus dari keduanya dengan Iron Hook-nya, dengan Dominant Blaze-nya tadi. Tapi kali ini source yang keluar adalah Fredo yang lumayan sayang, tapi di bagian top lane berhasil ditarik dan first blood-nya diamankan oleh Bigetron. Ini ya tarikan maut ya Audi CS yang seperti Lim bilang. Oh, ini sakti men. Satu tarikan hero ini. power juga ya untuk Audi sendiri. Tapi Makanya. Ray yang masih mencoba untuk memperkaya dirinya terlebih dahulu. Little Wonder bakal menjadi satu objektif, tapi ternyata sudah ada Audi CS di area rumputan menjadi satu patroli untuk menahan pergerakan Ray tersebut. Oke, dan di bottom lane juga masih ada duel Infinite yang terjadi antara Masha bersama dengan Uranus. Tapi Jesgar belum dapetin apa yang diinginkan sebenarnya. Yap. Dari levelnya juga tertinggal karena diambil satu demi satu oleh pemain GPX. Waduh, ini bakal ada satu kontes dan retribution on point. Jesgar berhasil men-secure ke arah satu gold crab di area bottom lane-nya dan membuat dari sedikit aja gap gold yang terjadi ya. Ini benar-benar tipis banget sih. Lagi-lagi sengit banget Kayaknya nabraknya ke gold lane dulu gak sih? harusnya. Soalnya ya kalau di compare Karina bakal lebih cepat untuk fight gitu kan, dengan item-item yang seadanya pun dia bisa jadi frontliner, lawannya pun Link yang dia defense on buff banget dan bahkan jungle-nya ditabrakin terus. Wah, ini kekurangan level untuk Jesgar, dan bahkan purple buff-nya juga udah mulai di-invade oleh GPX. Yap, wow, terreset, masih bisa ditahan juga, tapi lihat Gamora berikan satu buah dealing damage dengan adanya Angry Gloom, tapi Dominant Blast mencoba untuk memukul mundur saja dengan adanya Jesgar yang mencoba untuk turun dengan Divine Sword men-secure ke arah purple buff-nya, tapi masih belum berhasil, dan Ray cukup unggul satu level di atas Jesgar. Aman sih sebenarnya, tapi ini yang jadi masalah cuman purple-nya aja nih. Yap. Jesgar nggak punya purple buff. Fight Turtle masih possible sebenarnya, tapi paling dia masuknya belakangan kali Om ya. Ya, untuk mencegah siapa yang bakal keluar ya, karena untuk masuk di pertama ini sulit banget dan bakal dipaksa untuk penggunaan dari Tempest of Blade. Dan Windtalker sudah selesai untuk Jesgar. Tadi Matt juga sudah punya satu buah Crossing Strike, dan Asminya sih sakit banget. Jesgarnya Yap. harus mundur ke belakang, dan ini berarti free turtle buat GPX. Iya, Rinasmi nahan banget agar Jesgar nggak bisa terbang ke arah depan, dan bahkan lihat orange buff-nya bakal coba untuk di-invade lagi dan lagi, dan bahkan di arah top lane Watt yang masih mencoba untuk mendapatkan space-nya. Lihat Ray dia coba untuk mundur, tapi ternyata orange buff berhasil untuk dicuri di tangan
Ray dengan emblem yang digunakan nih Om Wawan. Ya, Ray dengan text bersama dengan Damage Monster ya. Jadi gak ada battle spell cooldown. Yap, tapi di Federal Strike juga di mana Matt kali ini masih mencoba untuk membuka Pecah. satu weakness point-nya tapi ternyata gak cukup. Dan bahkan di sisi lain, Audi CS bakal coba untuk di-dive aja dengan adanya Watt kali ini cukup menggila dengan adanya heavy crossbow dan Watt masih bisa selamat. Gamora belum cukup damage untuk bisa menumbangkan Iritelnya dan ini dia sebuah dominasi dari GPX yang udah mulai terasa. Ini pengalamannya nggak diragukan lagi sih. Yap. Dia dipukulin one-one, dia nempel tembok. Wir kagak pecah weakness point-nya. Buset, saya sih gak kepikiran. Tapi Purple Buff kali ini Ray yang coba invasi. Tempest of Blade keluar. Masih bisa diamankan ternyata. Namun kali ini Fredo Kitty di bagian depan coba buying time dengan Numenon Blast. Tetap harus tumbang. Wow. Tapi di sisi lain Wattnya ditempelin. Ketempelan Virnocure ini. Virnocure benar-benar suka banget nempelin orang ya, mau pakai glue, mau pakai Uranus, semuanya dipepet abis dengan item yang sudah jadi nih Om. Yes, Demon Hunter Sword sebentar lagi selesai untuk mapnya. Dan Itu dia tarikan mautnya, Ray-nya tertangkap basah. Akankah bisa selamat karena satu hit lagi Matt berhasil men-secure point kill atas Ray. Asli. Ini tarikannya sih bener-bener ya. Dan Falloutnya selalu ready tadi dengan item-itemnya ya. Ya. Namun kali ini top lane Watt Pecah. pecah nampaknya. Crossbow yang menyala dan coba untuk ditahan Fredo Kitty. Namun Watt tetap menjadi korban. Yap, walaupun tadi masih ngerembet ya ke arah Fredo Cutie, tapi masih ada Guardian's Bulwark juga menahan crossbow of tank yang terlepaskan. Tapi kita akan melihat di mana arah top lane gantian. Jungle-nya punya Ray yang di-invade sekarang. ya. Kartu ya bro. Dan jangan lupa ini dengan one yang sudah jadi ya. Kalau kita bilang dia sudah punya Corrosion, dia juga udah punya tadi Demon Hunter Sword. Jadi ini bakal meresahkan untuk jadi hero tabrak yang berada di garis depan. Yap, oke, lihat Virnocure mencoba untuk menjadi sebuah distraksi juga. Federal Strike flicker ke arah belakang, masih bisa selamat. Ando dan Gamora juga masih punya flicker untuk mundur dan menyelamatkan dirinya. Rinasmi menghantui pergerakan dari Jesgarnya. Dicoba untuk ditempelin lagi, tapi Retribution yang on point di mana Ray men-secure ke arah turtle-nya. Yang Oke. ketiga, perfect turtle untuk GPX. Ya kali Turtle diamankan. Walaupun sempat di fight sih tadi barusan. Namun karena memang hero-nya depends on buff sih menurut aku, jadi nggak terlalu bisa. Tapi ya kali ini objektif mid lane mungkin yang diincar dari kedua tim. Oke, tapi udah mulai terjadi adanya keramaian di area middle, di mana masih coba untuk di-clear saja. Matt yang sudah memegang satu orange buff dari Fredo Cutie bakal coba untuk dihempaskan saja, tapi ada Golden Bulwark juga menahan cicilan demi cicilan juga, dan satu weakness point belum berhasil untuk terbuka. Blind hook menuju ke arah satu rumputan. Meanwhile di bottom lane, hancurkah satu turretnya? Dan Hancur hancur sih. sudah Hancur. outer turretnya. Lumayan, namun Audi terlalu depan sepertinya masih menunggu untuk backup kali ini. Dan langsung di Bloodihan bakal dibalikin keadaannya. Namun kali ini Watt mengamuk bersama dengan Ray yang damage-nya sakit banget. Dan kali ini di bagian belakang juga ditabrak. Double kill is real. Matt masih menggila, masih ada 3 bar SP kali ini. Coba fight back. Jesgar menjadi target dan harus tumbang. Cooldown dan gak ada energi ya untuk bisa berlari atau loncat ke arah tembok yang lainnya, membuat dari Rinasmi berhasil untuk mendapatkan nyawa dari Jesgarnya. Tapi fight yang begitu sengit juga terjadi dalam middle, di mana satu tertarik dari tengah masih mencoba untuk menjadi objektif untuk GPS, bakal coba untuk dipukul mundur dengan adanya sebuah Feeder Ice Strike. Tapi lihat damage-nya juga udah menyakitkan, masih bisa di-secure dengan cukup baik oleh Begetron. Ya ini Audi CS ngeri banget ya dengan Iron Hook-nya dia, mungkin bahkan dengan follow up yang diberikan juga oleh teman-teman yang lain. Jadi harus bisa di-respect juga mungkin dengan kehadiran dari Franco. Jadi GPX sebenarnya nggak boleh gegabah untuk asal maju, karena Bloodhound-nya bakal menghentikan satu dan weakness point-nya bisa saja pecah. Nah, ini dia Bloodihan ya, Fredo Cutie bahkan satu weakness point terlepas tapi belum mau dikeluarkan crossbow of tank-nya. Ini udah cukup sih. Padahal tadi aku lihat udah respect dari Fredo loh. Dia item kedua kalau nggak salah dia langsung immortal. Iya. Karena dia tahu dia bakal dialin, dia nggak bisa selamat. Dia immortal langsung berharap ketika nanti dia hidup lagi dia mau counter attack. Tapi nggak cukup damage-nya. Hidupnya lagi udah ditungguin one crossbow of tank. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Iya, dan level dari Matt juga udah cukup unggul ya. Dan dengan keunggulan tersebut membuat dari Matt sendiri memiliki item-item yang mumpuni. Damage-nya juga udah mulai berasa banget. Dan kali ini Lord yang pertama udah menjadi satu objektif untuk Bigetron Beta, di mana Rinasmi udah mulai Ray, muncul konsil juga. Tapi Ray. ternyata ada konsil menuju ke arah seorang Ray-nya. Tarikan maut dengan Bloodihan juga, tapi ternyata masih belum dikeluarkan. Tapi di sisi lain Gamora yang ternyata harus menjadi
sayang di sini adalah dari GPX menyisakan satu support dan juga dari bagian XP lane-nya, sehingga menurut aku udah nggak bisa fight lagi. Paling nggak Lordnya masih aman, tapi kita lihat di bagian top lane, Matt bener-bener nggak dikasih kendor, bener-bener di pressure, dan kali ini sudah spawn semua, bakal setup terlebih dahulu mungkin ke arah Lord. Yap, ini nantinya kalau late game sih harusnya GPS lebih unggul ya. Ada Masya, ada Eritel. Sebenarnya semua tergantung dari bagaimana si ODCS ya narik atau bahkan menggigit dengan belakangnya dia, karena weakness point ini yang paling dicari. One-one-nya untuk di late game ya dengan power yang dimiliki untuk di frontlaner bagi GPX ini bakal mudah untuk bisa ditumbangkan. Tuh, ini sih sebenarnya yang bikin takut ya. Tarikannya Tarikannya tuh kayak Hanya. blind hook gitu loh, ngecek-ngecek aja ke arah rumputan, tapi Oh, pecah- dengan adanya satu buah crossbow tank yang bakal coba untuk dibuka, tapi lihat mapnya masih mencoba untuk memberikan sebuah damage kepada Rinasmi. Crossbow tank terlepas bebas di mana Rinasmi berhasil tershutdown di tangan Gamora, dan ini menjadi peperangan 4 versus 4 karena di sisi lain ternyata Vernokir juga hilang. Iya, sebenarnya sama-sama XP ya, Yap. nanti yang hilang. Cuman GPX butuh banget frontliner tambahan. Ray di depan dipok abis sama One itu agak sedikit bahaya, namun kali ini Konsil Fredo Kitty mengejar ke arah Audi CS. Ray yang masuk, masih ada backup dari Matt juga. Jasgar menunggu timing yang tepat. Iron Hook masih miss dan masih bisa mundur dari keduanya. Yes, dan disengage ya dari GPX juga. Feeder Ice Strike udah mulai terbuka. Gamora masih bisa mundur ke arah belakang. Walaupun lihat tubuhnya udah mulai terbakar dengan satu buah Magic Warship yang digunakan. Dan bahkan Vernokir udah mulai hadir gitu pada dari Nasmi. Tapi di sisi lain, kita bisa melihat di mana Link masih mencoba untuk memperkaya dirinya sih. ya, split push bahkan bisa dipergunakan loh Yap. oleh Bigetron Beta. Jadi mereka punya akses untuk di late game lebih banyak dibandingkan dengan Oke. GPX. Yang penting jangan sampai kepanis aja sih, soalnya initiate-nya pasti juga gitu kan. Lolita dia pakai charge langsung kena stun, follow up-nya cukup. Tapi lihat Dominant Blast, Audi CS yang bakal dipanis juga dan ternyata berhasil juga untuk dihilangkan. Black Shield sudah mulai terbuka. Gamora masih Matt. bisa mundur ke arah belakang, tapi di sisi lain Matt bakal coba untuk memberikan damage kepada seorang Ray. Akankah sebuah weakness point terlepas? Tapi ternyata tidak, karena Ray-nya langsung nempel ke arah tembok agar tidak terbuka. Wow, satu pick off yang bagus banget, mahal banget memang Audi dan Bat. Di start di arah bottom lane nyaris banget, udah nggak kelihatan itu darahnya. Ya, kurang sekali hit sebenarnya. Tapi trade-nya oke nggak sih? Kayak Audi CS kan roamer hilang, tapi lihat Yap. split push di bawah. Ya, split pushnya jalan buat Bigetron Beta, dan ini membuat dari Lordnya diinisiasi sekarang. Lihat, BTR gak ada yang ganggu sama sekali. Wow. Bebas. Ini bahaya sih, dan Bebas Matt banget. di bagian depan, one-one-nya pasti bisa ngezoning, jadi Wah. menurut aku bakal bahaya. Yes, dan begitu pun adanya Lord yang berhasil Oh, pecah disingkir, tuh. tapi Fredo Cutie bakal coba untuk menahan dengan ada Golden Bulwark, tapi ternyata immortality-nya down, dan satu buah Iron Hook masih bisa dihindari, masih cukup baik, tapi memang Divine Sword yang cukup menyakitkan berhasil untuk menghilangkan Fredo Cutie di sisi yang lain. Tapi lihat, dengan adanya Shadow Belt yang membuat dari Matt dan juga Vernokir berhasil untuk dihilangkan. Walaupun ada Lord di tangan Bigetron, tapi lihat Iron Hook yang belum dihajar seorang Watt-nya, tapi lihat juga Watt yang hilang, Temple of Blade dibuka, dan bahkan di sisi lain Ray berhasil untuk menghilangkan Audi CS, menahan sendirian, masih bisa selamat, tapi Iron Hook-nya again and again berhasil menciptakan poin eliminasi, dan dari GPX kehilangan 4 playernya dengan adanya Lord yang berjalan di arah bawah, Lim. Agak nafsu ya sebenarnya ya, terlalu over menurutku, karena maju ke bagian depan, source skill-nya udah mulai habis. Tadi yang diincar adalah Audi CS, sedangkan yang maju duluan adalah Watt, menjadi makanan empuk, dan Jasgar datang di waktu yang tepat. Ya, dan jangan lupakan tadi Asmi tinggal satu bar HP, jadi gak bisa untuk regen lagi. Dan Mancing Leo ya. iya, Mancing. mancingnya luar biasa banget ya ODCS nih. Orang mau mancing ikan ya, ini mancing Leo. Leo, iya, Iya mancing. benar, tapi lihat udah mulai dijalankan juga manajemen wave minionnya. Satu inner turret di arah tengah, udah gak akan bisa lagi di defense, dan Lord yang in hand sudah langsung menghancurkan satu base turret di arah bottom lane. Tapi lihat, dengan adanya satu buah Jasgar. feeder ice strike juga, Jasgar menuju ke arah Oh. belakang, dan lihat di sana Ando juga akan dihilangkan, walaupun Jasgar juga harus menjadi threat eliminasinya. Tapi Lord masih bisa di defense dengan cukup baik. Kali ini satu tukar satu, Dominant Blast kena 2 orang, langsung saja ada satu buah inisiasi lagi, dan Watt-nya Audi. memberikan damage. Tapi lihat, bahkan Wind of Nature menyelamatkan diri dari Watt dari jurang kematian, tapi Rinasmi gak bisa lagi selamat. 2 player hilang ditukar dengan ada 2, dan masih ingin lebih karena lihat minionnya juga udah mulai berjalan. Masih mencoba untuk memberikan satu dealing damage yang begitu menyakitkan, dan Fredo Kitty menahan semua damage yang masuk. Tapi di sisi lain Gamora, Angry Gloom-nya, Watt hilang, dan kali ini akankah menjadi kemenangan untuk Bigetron Beta? The Base-nya berhasil di-secure, Watt sendirian, dan ini dia kemenangan untuk Bigetron Beta. Bigetron go to final. Wow, di mana berhasil menumbangkan sang monster
raih dari regular seasonnya kali ini bisa dipulangkan lagi-lagi. Iron Hook dari Audi berhasil memakan korban 4 tim yang bisa dipulangkan. Wow, itu dia